Salam semangat Omah Sate Pak D. Klamut. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan belajar tentang tema kasih memberi pengharapan. Bacaan saat teduh diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara, pengharapan adalah kata yang selalu memberi kelegaan atau perasaan tenang bagi pendengarnya. Benar kan? Kata pengharapan memberikan daya tersendiri bagi kita. Sebab walau kita tidak tahu realita nantinya, setidaknya pengharapan memberi kita kekuatan untuk menjalani sesuatu. Tanpa pengharapan, tidak mungkin seseorang memiliki dorongan atau motif untuk melakukan sesuatu. Bayangkan, jika seseorang melakukan pekerjaan tetapi tidak memiliki pengharapan, pastilah akan terjadi desorientasi, tidak percaya diri, tidak punya tenaga, terpaksa atau tertekan, penuh penderitaan, atau bahkan tertekan oleh rasa takut yang luar biasa. Meski ketakutan itu belum tentu terjadi. Dalam keadaan seperti inilah kita mengenal kata hopeless, hilang pengharapan, putus asa. Pernahkah saudara merasakan hilang pengharapan? Mungkin saja. Apakah tidak boleh? Dalam kerapuhan manusiawi kita memang harus diakui, gejala hilang pengharapan kadang muncul, di antaranya rasa malas yang berlebihan, tidak ingin bangkit dari kegagalan atau persoalan, kehilangan semangat untuk berubah atau memperbaiki keadaan, tidak memiliki sikap optimis, dan curiga pada lingkungan, emosi yang tidak stabil, dan lebih parah lagi, menyalahkan Tuhan. Lalu bagaimana agar kita bisa keluar dari rasa keputusasaan yang menekan? Kita harus mencoba belajar berlatih untuk menjaga kesadaran pikiran kita agar tetap bisa menerima kenyataan atau menerima kegagalan, mengakui dan memahami perasaan kita agar pikiran lebih tenang. Selain itu, kita juga harus bersyukur atas hal-hal positif yang ada dalam diri kita, walau kita sedang penuh masalah. Lalu berkumpullah dengan orang-orang yang positif agar kita memperoleh dukungan positif. Ungkapkanlah perasaan yang ada pada orang yang tepat. Setelah itu, buatlah rencana-rencana untuk keluar dari masalah. Kita juga harus berpikir positif dan menemukan potensi-potensi diri yang ada di lingkungan kita. Dan masih banyak lagi yang positif yang mungkin bisa kita lakukan. Satu hal yang sama sekali tidak boleh kita lupakan, kepada siapa kita harus datang, mengadu, memohon kekuatan untuk bangkit. Tempat pengharapan utama adalah kepada Tuhan. Melalui doa, pujian, mendalami firman Tuhan, kita akan kokoh, tegak, beroleh kekuatan jiwa raga, mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti setiap keberadaan kita. Dan kasih kita kepada Tuhan pula yang membuat kita mampu bangkit dan beroleh pengharapan kembali. Bacaan kita hari ini Rasul Petrus mengingatkan kepada kita akan dua hal. Yang pertama, agar kita menjaga kesadaran diri. Maka dikatakan,
Siapkanlah akal budimu, waspadalah, jangan sampai lengah. Agar si iblis, yaitu rasa hilang pengharapan, tidak menguasai diri. Waspada terhadap keinginan hati untuk kita lari dari kenyataan atau memberi kesenangan sesaat. Kita harus menjaga kesadaran diri kita. Yang kedua, letakkanlah seluruh pengharapan pada kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Iman kepada penyelamatan Yesus Kristus memang tidak menjauhkan kita dari penderitaan-penderitaan hidup, tidak meniadakan masalah-masalah, tetapi sebaliknya, iman kepada Kristus mengajarkan dan meneladankan serta menjanjikan kekuatan untuk berpengharapan. Sebagaimana Kristus bangkit dari kematian, orang percaya tentu harus memilih bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keputusasaan, bangkit dari kekhawatiran, dari tekanan, dari kerapuhan. Mengapa? Sebab iman kepada Kristus adalah hidup penuh pengharapan. Bagaimana pengharapan itu bisa kita miliki? Semuanya berasal dari kasih. Kasih Tuhan kepada manusia adalah kasih karunia, anugerah. Kekuatan dan pengharapan dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang percaya. Tidak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan kepada manusia. Dan itulah kasih yang memberi pengharapan. Selamat melanjutkan pergumulan dan mengolahnya dalam iman, pengharapan, dan kasih yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan kita akan mengalami dan mengakui kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang telah Engkau berikan di sepanjang hidup kami dengan segala pergumulannya. Tolonglah kami Tuhan agar kami semakin diteguhkan dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan Yesus. Sebab Engkau sumber kasih yang memberi pengharapan untuk kami berani menjalani kehidupan kami walau penuh tantangan dan pergumulan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dalam Omah Sate Pak D Klamut edisi selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.